Halo, berjumpa lagi bersama saya Amandus Yonatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI. Secara khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja teknologi generatif AI atau Gen AI. Baik, langsung saja. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu AI dan barangkali sudah sering sekali menggunakannya. Nah, teknologi Gen AI ini merupakan generatif AI ya, di mana teknologi yang menghasilkan kecerdasan buatan dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menciptakan konten baru. Misalnya seperti teks, gambar, musik, dan video berdasarkan pola data yang ada. Nah, dapat kita lihat seperti di ini skematiknya ya. Ada data latih, basis data yang terkumpul, kemudian diolah ya menjadi bahasa masukan atau input dengan algoritma pembelajaran mesin termasuk pembelajaran mendalam. Nah, kemudian akan dikonversi menjadi model AI, menjadi output atau keluaran. Data latih adalah data yang disiapkan sebagai sumber pembelajaran model AI, di mana algoritma pembelajaran mesin akan berusaha mengambil dan menggunakan pola atau pengetahuan yang terkandung pada data latih tersebut. Pendekatan utama dalam Gen AI atau model ya, di sini kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama GANs atau Generative Adversarial Networks. Di pola ini atau di pendekatan ini terdiri dari dua jaringan saraf yang saling bertolak belakang, yaitu generator dan diskriminator. Generator menghasilkan data baru, sedangkan diskriminator mengevaluasi keaslian data tersebut. Kemudian proses ini akan berjalan hingga generator menghasilkan data yang sangat realitas, sesuai dengan fakta, dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, variational auto encoders atau biasa disingkat VAAS. Fokus pada pengkodean dan mendekonstruksi atau merekonstruksi ulang data untuk menghasilkan varian yang baru, menggunakan representasi tersembunyi untuk menciptakan data baru dengan struktur yang lebih teratur. Nah, kemudian bagaimana untuk melihat prinsip kerjanya? Mari kita lihat. Ada masukan atau prompt yang kita buat secara khusus untuk memerintahkan AI ini menghasilkan output sesuai keinginan kita. Masukan ini akan diolah dengan model AI dengan basis data yang ada, kemudian menghasilkan output atau keluaran. Input prompt. AI menerima perintah atau deskripsi yang dapat berupa teks, gambar, atau bentuk lainnya. Kemudian data-data itu diolah sehingga disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan sang pengguna. Algoritma AI memproses informasi dari input dan menghasilkan konten baru yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya penyempurnaan hasil atau output. Nah, pengguna dapat memberikan umpan balik atau mengkoreksi apa yang diberikan oleh AI. Dapat dibuat kembali, digenerate kembali untuk menyesuaikan gaya atau elemen lain dalam konten yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya penerapan Gen AI biasa dapat digunakan untuk kreativitas, termasuklah dalam dunia pendidikan ya. Kemudian ada bisnis dan industri teknologi, di mana untuk kreativitas ini digunakan dalam seni, misalnya membuat musik atau desain grafis misalnya kan, kemudian penulisan untuk menciptakan karya baru, misalnya menulis lagu dan sebagainya. Kemudian untuk bisnis, membantu dalam merekomendasikan produk dan personalisasi pengalaman pelanggan atau customer kita. Kemudian industri teknologi ini membuat simulasi atau prototipe produk baru serta mendukung pengembangan perangkat lunak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang mari kita mencobanya.
Kita coba mulai dari teks ya. Yang biasa kita gunakan adalah ChatGPT. Kita bisa gunakan ChatGPT, kita ya new chat saja boleh. Ini beberapa teks sudah saya coba tadi ya. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah teks dengan ChatGPT. Ya, pada umumnya langkahnya seperti sama, tinggal kita masukkan saja promptnya, apa yang ingin kita hasilkan. Misalnya kita ingin membuat cerita ya, cerita pendek. Buatkan saya cerita pendek tentang apa misalnya kancil dan tikus misalnya. Kancil dan tikus atau kancil dan buaya yang umumnya ya. Kancil dan buaya. Misalnya kita pengen latarnya sungai dengan latar sungai di hutan. Kita coba. Nah, jadi ini sebagai contoh, teman-teman bisa saja membuat apa saja ya narasi teks dengan ChatGPT ini. Ada banyak sekali AI yang bisa kita gunakan, salah satunya ChatGPT, kemudian ada DeepSeek, ada Black Box AI dan lain sebagainya. Nah, ini sudah keluar cerita pendek, kancil dan buaya di sungai hutan. Di sebuah hutan yang lebat, sejuk dan rindang mengalir sebuah sungai jernih berkelok di antara pepohonan, dan seterusnya. Itu merupakan cerita pendek yang dirangkai atau yang digenerate oleh AI. Nah, ini bisa kita copy dan kita bisa gunakan di kelas mungkin untuk berdongeng dengan anak-anak, terutama dengan metode pembelajaran storytelling. Nah, selain teks kita juga dapat membuat gambar. Nah, kita dapat membuat gambar. Saya menggunakan AI, di sini saya menggunakan OpenArt. Nah, di sini sudah ada prompt apa namanya untuk input dari teks tersebut. Kemudian kita juga bisa masukkan gambar yang sudah kita punya untuk di-generate kembali. Nah, kita contohkan misalnya ya tentang kancil dan buaya tadi. Buatkan saya ilustrasi gambar untuk cerita pendek ya, cerita pendek tentang kancil dan buaya di hutan, di sungai lah ya, di sungai. Oke, kemudian bisa kita buat dan hasilnya akan muncul seperti di sebelah kanan ini. Biasanya ini tergantung sinyal juga ya. Nah, kalau sinyalnya baik biasanya agak cepat. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, dari hasil yang kita lihat kemungkinan ada salah input ya. Di sini ada gambar kancil ya, mirip tikus pula ya, bertanduk pula dia. Kemudian di sini juga ada kancil, tapi di sini badannya mirip-mirip buaya nih. Nah, kita coba lagi gambar yang lain ya. Ilustrasi gambar untuk cerita pendek tentang kancil dan buaya di sungai. Kita buat sampai sini saja, kancil dan buaya. Kita coba buat kembali. Nah, biasanya untuk di OpenArt ini menghasilkan 2 gambar sehingga kita bisa memilih mana yang paling sesuai. Nah, ini cuman temponya nih agak lambat nih. Nah, ini dia, ini lebih sesuai ya, kancil dan buaya. Jadi ada kancil, ada buaya. Nah, sudah 2 ya, tadi teks, kemudian ini gambar. Nah, kemudian AI juga bisa dapat kita gunakan untuk membuat lagu. Nah, kita perlu 2 step. Yang pertama kita membuat liriknya, kemudian kita konversi menjadi lagu dan musik ya, dengan lirik. Kita juga bisa menggunakan ChatGPT atau AI lainnya untuk membuat teks. Nah, kita buat di sini lagu cinta lah ya, lagu tentang cinta. Saya sudah mencoba tadi, di sini judulnya tentang selalu ada kamu. Nah, jadi setelah kita buatkan promptnya tadi ini,
promnya buatkan saya lagu tentang cinta. Ini sangat sederhana, tetapi teman-teman bisa membuat prom yang lebih detail, misalnya tentang patah hati atau tentang jatuh cinta atau tentang apapun, atau bukan hanya lagu cinta tetapi lagu klasik, lagu lagu pop dan sebagainya. Nah, setelah kita buat ini, kita kopikan ke dalam AI yang dapat mengenerate musik. Saya menggunakan Suno. Nah, di sini sudah saya buka. Teman-teman tinggal ketik aja di Google Suno, nanti akan muncul. Kemudian teman-teman masuk aja. Kemudian bisa login menggunakan akun Google. Saya copy ya. Ini saya copy. Kemudian kita masuk ke Suno dan kita tempelkan di sini. Ini bisa kita edit, sesuaikan supaya nanti hasilnya tidak tidak terikut promnya atau kata-katanya. Selalu ada kamu. Nah, ini kita genrenya kita bisa ubah tadi di ini ya, di promnya ChatGPT. Kalau kita mau lagu klasik, lagu instrumen atau lagu apapun bisa kita tentukan promnya. Nah, di sini saya genrenya pakai pop akustik atau ballad. Nah, setelah kita masukkan ya tinggal kita buat saja. Nah, oh ya, di sini ada dua ya. Di sini ada simple, ini yang bawaan, kemudian ini yang custom yang kita buat sendiri. Nah, kita coba buat ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya, sama seperti yang di gambar tadi ya. Yang di Open Art. Ini menghasilkan dua gambar, kalau yang di Suno juga menghasilkan dua jenis musik. Nah, mungkin bisa kita coba ya, salah satunya. Jadi musiknya dibuat oleh AI, kemudian teksnya mengikuti lirik yang kita buat tadi dengan ChatGPT. Di antara jutaan bintang di langit, teksnya sebelah kanan ya, yang kita copy. kau satu yang paling terang di hati. Saat dunia terasa sangat canggih ya zaman sekarang ya. Jadi membuat lagu dan hadirmu hangatkan sepi. Ini contoh satu, kita coba lihat contoh yang kedua. Bagaimanakah musiknya? Nah, ini lebih soft nih. Di antara jutaan bintang di langit, kau satu Ya, yang kira-kira paling begitu terang hasilnya. di hati. Nah, jadi kita menggunakan AI ini untuk hal-hal positif, misalnya tadi mengkreasikan gambar, kemudian bisa membuat teks cerita, kemudian juga musik, dan bahkan nih satu lagi nih yang keempat. Tadi ada teks, ada gambar, ada musik, ada video. Nah, untuk membuat video kita dapat menggunakan 3 langkah. Langkah pertama, kita tentukan skrip video yang akan kita buat. Ini kita dapat gunakan ChatGPT. Nah, kemudian saya terutama menggunakan 3 langkah ini dengan 3 jenis AI yang berbeda. Untuk skripnya saya pakai ChatGPT, kemudian dari skrip ini kita ubah ke MP3 dengan AI juga, atau dengan alat lainnya bisa. Kemudian dari suara, teks yang diubah ke suara ini kita jadikan video. Nah, di video ini kita akan melihat bagaimana komponen-komponen itu dibentuk sehingga sesuai keinginan kita, bisa didekorasi sebagaimana sedemikian rupa. Kita langsung coba saja. Tadi saya sudah mengetikkan satu prompt di ChatGPT tentang tumbuhan. Saya mau bikin video untuk edukasi di kelas. Saya buat tentang tumbuhan. Nah, di sini ini dia promnya nih. Kamu adalah seorang script writer expert. Nah, jawablah sebagai expert tersebut. Saya minta dibuatkan naskah yang kurang dari 5.000 karakter. Gaya bahasanya mengalir secara natural, menarik perhatian penonton dari awal hingga akhir. Topik dan isi video tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian gaya bahasa yang digunakan non formal dan santai supaya anak-anak di kelas juga lebih enjoy. Nah, ini tinggal kita copy. Kemudian
dari teks ini kita masuk ke AI ini Eleven Labs ya. Jadi kita bisa mengkopikan naskah atau skrip tadi ke dalam Eleven Labs ini untuk dikonversi menjadi suara atau MP3. Nah, setelah kita kopikan bagian tumbuhan dan fungsinya ini kita sesuaikan skripnya, mana yang perlu diubah, mana yang mau dihapus dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah kita generate speech, kita generate hasilnya menjadi MP3. Nah, hasil MP3 ini kemudian kita download. Nah, kita download, kemudian hasil download itu kita masukkan ke dalam, nah ini saya pakai Hypernatural untuk membuat video. Jadi Hypernatural ini dapat membuat video animasi sesuai skrip yang kita buat. Skripnya ini tentu sudah berupa MP3. Langsung saja kita masukkan di sini, kita tambahkan audio, kita upload ya. Tadi saya sudah buat di sini ya, ini yang suara, ini hasil video jadi yang di atas ini. Kita masukkan, kita coba ya. Nah, cuman temponya agak lama nih, makanya enggak ini. Oke, sudah berproses. Nah, kita bisa menentukan dia mau animasinya seperti apa, mau yang kid story atau yang scary story, yang menyeramkan. Kemudian banyak lagi hal yang bisa kita buat di sini. Nah, sambil menunggu project, nah ini yang sudah jadi tadi, yang saya sudah coba, kemudian bisa kita buat, kita tonton dan kita download. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas. Oke, sambil berproses kita lihat yang sudah jadi. Nah, jadi skrip yang kita ketikkan di ChatGPT tadi melalui prompt tertentu menghasilkan skrip. Skrip ini kita ubah menjadi suara, dan suara ini kita ubah menjadi video, maka dia akan mengenerate. Coba kita play. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ternyata daun bukan cuma buat foto estetik. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya pohon bisa hidup, berdiri tegak, terus bisa makan sendiri? Nah, bukan jadi, sulap, bukan sihir. bukan hanya Semuanya video yang karena dapat mereka kita punya buat, tubuh tetapi kita yang bisa lengkap setel loh. ini, Dan tiap bagiannya punya tugas penting, teksnya, kayak tim warna-warna superhero. teksnya. Yuk, Nah, kita warna bedahan kuning ini bisa secara kita santai ganti aja menjadi ya, warna biru, bagian merah, tubuh hijau, dan tumbuhan dan sebagainya. fungsinya. Siap, gas. Kemudian ukurannya juga 1. bisa kita Akar ubah. si tukang gali yang setia. Yang pertama, akare. Akar tuh kayak sahabat yang diam-diam selain itu kerja juga keras. bahasanya, Tugas utama. Bahasa bisa kita gunakan tertentu ya. Misalnya kita mau pilih pakai bahasa yang yang bercerita, story. Kita bisa juga pakai conversation atau percakapan dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini juga kalau sudah ingin kita download, tinggal kita ekspor. Kita ekspor ya, terus ya start ekspor, dia akan masuk ke dalam label download kita. Nah, jadi ada 4 hal yang ingin saya tunjukkan tadi, berupa teks, gambar, kemudian ada musik, dan pembuatan video. Intinya prinsip kerja AI ini dengan melalui 3 tahap. Ada input, masukan, prompt ini harus sesuai. Untuk hasil yang maksimal kita gunakan prompt yang detail dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian nanti AI akan mengenerate dengan data-data algoritma mesin yang ada di dalam database-nya, kemudian menghasilkan output sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk berkreasi, membuat sesuatu hal tidak membutuhkan waktu yang lama menggunakan AI. Namun perlu diperhatikan, etika dalam menggunakan AI ini harus benar-benar tidak melanggar aturan atau merugikan pihak-pihak lain. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara kerja AI. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua, dan tentunya kita semakin bijak dalam menggunakan teknologi. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai berjumpa lain waktu.